Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam adik-adik semua yang sedang menyaksikan video kakak. Apa kabar nih adik-adik semuanya yang lagi menyaksikan video kakak? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kali ini kembali lagi bersama kakak di YouTube channel Kunra. Nah, pada kali ini kakak akan memberikan sebuah pelayanan klasikal yang bertemakan overthinking. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk memulai pelayanan kita pada kali ini mengenai overthinking? Nah, jika adik-adik sudah siap, jika nanti ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham, adik-adik bisa berkomentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Nah, di sini kakak tidak tahu nih siapa saja adik-adik yang telah menyaksikan video kakak. Nah, jadi kakak juga pengen tahu nih siapa saja adik-adik yang menyaksikan video kakak. Jadi adik-adik yang sudah menyaksikan video kakak bisa berkomentar di kolom komentar. Nah, pada kali ini seperti yang Kak sampaikan, kita akan mengangkat sebuah tema layanan yaitu overthinking. Nah, adik-adik semua pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata overthinking. Ya, kakak mengangkat tema overthinking ini bertujuan agar adik-adik semua tidak lagi mengalami overthinking. Bisa kita bersama-sama mengatasi overthinking ini. Nah, sebelum kita lanjut, kakak ingin bertanya kepada adik-adik yang sedang menyaksikan video kakak. Apakah adik-adik semua pernah berpikiran buruk terhadap orang lain, baik itu keluarga, teman, maupun sahabat adik-adik semuanya? Nah, ya tentu pernah. Mungkin adik-adik pernah berpikiran negatif terhadap orang lain. Nah, itu merupakan pemikiran overthinking, pemikiran negatif dari otak adik-adik sendiri. Nah, jadi overthinking itu ialah kecenderungan seseorang untuk terus-menerus memikirkan sebuah situasi, masalah, atau sebuah kejadian secara terus-menerus tanpa henti. Nah, contohnya apa sih Kak? Contohnya kan nih, adik-adik semua sekarang sudah kelas 12. Nah, pasti setelah tamat dari sekolah adik-adik, pasti adik-adik berpikir, saya mau jadi apa sih setelah lulus SMA? Apakah saya akan menjadi pengangguran? Atau menjadi anak kuliahan? Atau bahkan menjadi orang bekerja? Nah, pemikiran tersebut mungkin sering muncul di benak adik-adik sekarang. Nah, maka dari itu adik-adik harus bisa mengatasi pemikiran adik-adik yang seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan bahas mengenai 3 materi. Yang pertama, ciri-ciri overthinking. Bagaimana sih ciri-ciri kalian yang overthinking? Yang kedua, apa sih penyebab kita bisa overthinking? Yang ketiga, cara mengatasi overthinking. Ya, kita akan ulas materinya secara satu per satu. Materi yang pertama yaitu ciri-ciri overthinking. Ya, yang pertama ciri-cirinya apa sih Kak? Nih, ciri-ciri overthinking yang pertama yaitu kesulitan menghentikan pikiran. Nah, seperti kakak sampaikan tadi, pasti adik-adik memikirkan, saya mau jadi apa sih setelah lulus SMA? Saya akan jadi apa? Setelah ini, apa saya akan menjadi pengangguran? Atau saya akan lanjut sekolah? Atau saya akan bekerja? Atau saya akan
berkeluarga. Ya, tidak jarang adik-adik sekarang setelah lulus SMA dia lebih memilih berkeluarga. Nah, contohnya apa sih Kak kesulitan menghentikan pikiran? Ya seperti adik-adik terus memikirkan, saya mau jadi apa, tanpa ada gebrakan, tanpa ada usaha, tanpa ada pemikiran yang matang, tanpa ada solusi dari adik-adik semua. Seperti adik-adik memikirkan seperti itu, tapi adik-adik tidak mempunyai solusi. Itu merupakan pemikiran negatif yang muncul secara terus-menerus dan adik-adik tidak bisa menghentikannya. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki kecemasan yang berlebihan. Ya, tentunya kita cemas, semuanya cemas akan masa depan. Akan menjadi apa saya? Akan seperti apa sih saya ini di masa depan? Ya, semuanya cemas. Tapi kita tidak boleh merasa cemas berlebihan. Seperti kecemasan yang mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Contoh seperti tadi, mau ngapain adik-adik? Adik-adik melihat orang sukses, terus adik-adik berpikir, apakah saya akan jadi mereka? Lalu jika saya tidak menjadi mereka, lalu saya akan menjadi apa? Adik-adik mulai merasa cemas jika tidak mendapatkan kesuksesan di masa depan tanpa mencari sebuah solusi. Itu merupakan salah satu ciri-ciri yang kedua. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu kesulitan mengambil keputusan. Jika adik-adik sudah mengalami overthinking, maka adik-adik akan sulit mengambil sebuah keputusan. Jika adik-adik sulit mengambil sebuah keputusan, maka itu diri adik-adik sendiri merupakan ciri-ciri dari overthinking. Seperti yang kakak sampaikan tadi, adik-adik kan nih mau tamat SMA sudah memikirkan itu, tapi adik-adik belum tahu mau ngapain. Saya mau bekerja apa mau kuliah ya? Adik-adik belum tahu di mana minat adik-adik, dan adik-adik bisa merasakan kecemasan dari itu. Itu merupakan adik-adik tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, itu merupakan contoh dari ciri-ciri overthinking. Nah, baik, jika adik-adik ada yang ingin bertanya mengenai ciri-ciri overthinking, bisa menulis komentarnya di kolom komentar yang telah tersedia. Baik, kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu penyebab overthinking. Pasti adik-adik selama ini bertanya, apa sih yang menyebabkan saya menjadi overthinking ini? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan saya menjadi overthinking ini? Nah, kakak sudah merangkum 3 penyebab overthinking. Nah, yang pertama yaitu ketakutan akan keputusan yang salah. Seperti contoh yang kakak sampaikan pada ciri-ciri overthinking tadi akan berkaitan dengan penyebab overthinking ini. Contoh penyebab overthinking yang pertama, adik-adik tidak bisa, tentu adik-adik akan mengambil apa setelah tamat SMA, apakah mau bekerja atau mau kuliah. Adik-adik kesulitan mengambil keputusan tersebut karena adik-adik merasa takut. Adik-adik berpikir, kalau aku kuliah, apakah keluarga aku mampu? Kalau aku bekerja, apakah aku tidak rugi? Nah, itu pikiran-pikiran negatif tersebut akan muncul di benak adik-adik semuanya. Maka adik-adik tidak akan bisa mengontrol pemikiran negatif tersebut. Makanya adik-adik harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, mari kita masih lanjut kepada materi yang kedua, yaitu penyebab overthinking tadi. Penyebab overthinking yang kedua yaitu kekhawatiran masa lalu. Ya, adik-adik mungkin pernah mempunyai kakak atau saudaranya yang sudah bekerja. Nah, mungkin saudara adik-adik tersebut berceritalah kepada adik-adik,
kakak sebenarnya menyesal loh bekerja ini. Kakak dulu udah ditawarkan sama orang tua kakak untuk kuliah, tapi kakak lebih memilih bekerja. Tapi sekarang kakak menyesal loh, ternyata kuliah itu menyenangkan. Nah, itu pemikiran dari masa lalu yang pengaruhi adik-adik. Karena pemikiran orang lain yang disampaikan kepada adik-adik dari masa lalunya akan mempengaruhi adik-adik. Itu merupakan juga penyebab dari terjadinya overthinking. Ya, penyebab overthinking. Nah, apa sih Kak ciri-ciri overthinking yang apa sih penyebab overthinking yang selanjutnya Kak? Nah, penyebab overthinking yang ketiga ialah gangguan kecemasan seperti tadi. Adik-adik akan merasakan kecemasan. Ih, gimana sih? Gimana sih? Apakah keputusan saya yang saya ambil benar? Apakah saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah? Apakah benar? Apakah saya akan menyusahkan orang tua? Bagaimana kalau saya bekerja? Kalau saya bekerja, saya akan mendapatkan uang. Tetapi teman-teman saya lebih banyak mengambil kuliah. Apakah saya lanjut kuliah saja? Nah, pemikiran-pemikiran itu akan membuat adik-adik semua cemas, bingung bagaimana sih cara mengatasinya. Nah, agar adik-adik semua tahu bagaimana cara mengatasinya, kita lanjut ke materi ketiga. Cara mengatasi overthinking. Ya, kakak juga sudah merangkum 3 cara mengatasi overthinking. Ya, mungkin cara yang pertama yaitu mencari bantuan profesional. Adik-adik bisa mencari bantuan profesional. Kak, apa sih Kak contoh bantuan profesional itu? Saya tidak tahu. Saya mengalami overthinking, tapi saya tidak tahu cara mengatasinya. Bagaimana saya mendapatkan para profesional tersebut, Kak? Nah, adik-adik yang dimaksud di sini para profesional bisa seperti guru BK adik-adik di sekolah atau konselor. Jika adik-adik takut untuk bercerita dengan guru BK-nya yang di sekolah, adik-adik bisa mencari sebuah praktek konselor. Adik-adik bisa bercerita di sana. Nah, juga bisa adik-adik pergi ke psikolog. Nah, kalau adik-adik pergi ke BK, adik-adik bisa lebih leluasa untuk menceritakan pemikiran-pemikiran yang muncul di benak adik-adik semuanya. Baik itu kecemasan, gangguan, atau pikiran-pikiran negatif yang muncul kepada adik-adik. Nah, itu salah satu cara mengatasi overthinking. Dengan apa tadi adik-adik? Ya, dengan cara mencari profesional. Salah satunya guru BK atau konselor. Ya, benar. Cara mengatasi yang kedua, yaitu hindari penggunaan media sosial. Ya, adik-adik semuanya pasti semuanya mempunyai media sosial. Tidak terkalahkan sekarang media sosial menjadi sesuatu yang paling utama. Kemanapun adik-adik pergi pasti adik-adik membawa handphone. Handphone yang berisi dalam handphone adik-adik itu pasti ada media sosial. Salah satunya TikTok. Ya, karena banyak remaja sekarang mempunyai TikTok, bahkan sering-sering nih yang live TikTok. Siapa nih sih adik-adik di sini yang sering live TikTok? Nah, bagi adik-adik yang sering live TikTok, itu bisa memunculkan overthinking. Bisa membuat kita overthinking. Salah satunya seperti ada nih adik-adik lagi live. Terus ada yang berkomentar di live adik-adik dengan komentaran negatif. Maka adik-adik akan overthinking. Misalnya komentaran yang disampaikan oleh fans adik-adik mungkin seperti, ih kok kameranya jelek Kak. Nah, pikiran-pikiran tersebut akan membuat adik-adik merasa cemas. Ih, apa iya? Sehingga tidur adik-adik pun terganggu. Ya, terganggu. Nah, itu pemikiran-pemikiran buruk yang disampaikan oleh orang lain mengenai adik-adik. Adik-adik, jika ada orang lain yang menyampaikan pemikiran buruknya kepada adik-adik, jangan adik-adik terima. Cukup adik-adik masukkan telinga kiri dan keluarkan telinga kanan. Ya, karena omongan-omongan orang yang di luar itu tidak usah didengarkan. Nah,
Selanjutnya Kak, bagaimana sih cara mengatasi overthinking selain itu? Nah, cara mengatasi overthinking yang terakhir yaitu terapkan pola hidup sehat. Ya, contohnya apa sih Kak? Makanan 4 sehat dan 5 sempurna salah satunya. Overthinking dengan makan 4 sehat 5 sempurna, maka pikiran kita akan jernih, gizi kita tercukupi, terpenuhi, maka pikiran kita akan juga ikut senang. Cobalah adik-adik, coba. Jika perut adik-adik lapar atau kosong, maka pikiran adik tidak akan sinkron dengan perut adik. Jika adik-adik berbicara, mungkin perut adik-adik juga akan berbicara, akan merasakan kelaparan yang adik-adik rasakan. Nah, mungkin itulah yang bisa adik-adik lakukan untuk mengatasi overthinking ini. Kakak ingin adik-adik setelah tahu bagaimana cara mengatasi overthinking ini, untuk kedepannya adik-adik bisa mengatasi pikiran adik-adik sendiri, bisa mengatasi overthinking ini. Jadi untuk kedepannya adik-adik bisa lebih berpikir positif dan tidak merasa cemas. Ya, boleh kita merasa cemas, tetapi jangan berlebihan. Jangan memikirkan sesuatu di luar kemampuan kita. Pikirkanlah sesuatu yang membuat kita bahagia, karena kebahagiaan kita hanya diri kita yang tahu. Karena overthinking bisa membuat kita berpikir negatif dan menyiksa badan kita. Jadi mulai sekarang adik-adik semuanya berpikirlah positif, kembangkan pikiran positif dan jadilah orang yang positif pemikirannya. Karena orang yang positif pikirannya, maka dia akan menjadi jiwa yang sehat, happy, muda, dan lebih dewasa. Mungkin sekianlah materi pelayanan kita pada kali ini. Jika ada adik-adik yang ingin bertanya atau yang kurang paham mengenai pelayanan kakak pada kali ini, adik-adik bisa berkomentar di kolom komentar. Maka kakak akan menjawab komentar dari adik-adik melalui sebuah video. Nah, makanya dari itu, karena waktu kita terbatas di sebuah video ini, maka kakak akhiri sampai di sini. Sampai kita bertemu, sampai jumpa di pertemuan pelayanan berikutnya. See you next time. Jaga kesehatan, jaga pikiran, dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a